Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh insan pegadaian yang menyaksikan podcast Ganyang Fraud 2022. Kanwil 4 Balikpapan, selamat bergabung kembali bersama kami di sini. Saya Ade Setiawan yang akan memandu podcast Ganyang Fraud 2022 kali ini. Dan telah bergabung bersama saya hari ini, Deputi Bisnis Pegadaian Area Balikpapan, Bapak Susatya Pramana. Selamat pagi, Pak Pram. Selamat pagi, Mas Adi. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah ini terang, biasanya hujan. Oke, baik Pak Pram, kita akan mengangkat tema hari yang keren sekali tentunya. Trust but verify. Wah, keren sekali. Boleh percaya, tapi harus diverifikasi ya Pak ya. Betul, betul. Harus difilter terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mengangkat sebuah pembahasan tentang internal control atau yang bisa kita sebut dengan waskat, di mana pentingnya internal control yang berlaku untuk mengurangi potensi fraud di unit kerja PT Pegadaian. Baik, seluruh insan pegadaian yang menyaksikan, kita akan mulai chit-chat bersama Pak Pram hari ini. Boleh Pak Pram untuk memulai sedikit sedikit tentang profil singkat dan juga perjalanan karir di PT Pegadaian sampai hari ini. Silakan Pak Pram. Oke, baik, terima kasih Mas Ade. Perkenalkan, saya nama panjangnya Susatya Pramana. Nama panggilannya Pram ya, atau Satya. Yang penting jangan panggil malam-malam lah. Nggak bisa. Saya udah lama termasuk senior di Pegadaian. Sejak 1991 saya sudah menjadi karyawan Pegadaian ya. Lulusan pertama dari program diploma. Dulu namanya STAN. Dulu STAN itu sekolah favorit para lulusan SMA. Tapi tidak semua lulusan SMA itu bisa. Bahkan saya sendiri nggak cuma satu kali daftarnya. Jadi 2 kali baru diterima. Saya sudah 4 pulau saya datangi ya, tugas bekerja. Ini yang pulau keempat. Pulau pertama itu di Sulawesi, Mas Ade. Saya bertugas di sana sekitar 4 tahun ya. Dulu pertama di Manado, kemudian Kendari, dan lama di Jawa, di Semarang itu. Dan yang paling berkesan saya itu waktu di Medan. Saya waktu itu promosi dari Pinca ke kepala bagian di Kanwil. Kenapa paling berkesan? Karena memang baru saat itu saya itu tidak melakukan pekerjaan di operasional. Artinya tidak ketemu langsung dengan customer, kemudian pelayanan, transaksi gitu ya. Di situ saya cukup lama, ada 4 tahun. Banyak hal-hal yang saya lakukan dan saya temui bahwa bagaimana mengkoordinasi ya. Tidak hanya kita itu kan istilah mencari omset ya di outlet baik di unit di cabang. Tapi di situ di Kanwil itu bagaimana mengkoordinasi, mengelit ya dari berbagai outlet, unit maupun cabang agar menghasilkan. Tentunya menghasilkannya hasil yang baik ya kan. Jadi hasilnya itu hasil yang halal gitu ya. Jadi supaya apa yang kita nikmati itu juga berkah gitu. Jadi di situ sampai tahun 2020. Nah, kemudian setelah itu saya dimutasi ke Jakarta. Di situ dikembalikan lagi sebagai Pinca, cuma Pincanya Pinca cabang A, jadi cabang utama ya istilahnya. Di situ saya merasa tergugah lagi, menerapkan, mengupdate lagi pelayanan di cabang, bertemu lagi dengan customer. Cuma bedanya dulu waktu jadi Pinca sebelumnya itu customernya masih sebatas yang kecil-kecil ya. Kalau yang di Jakarta itu kelas kakap di Mas Ade. Di situ saya pernah terima namanya Alphard. Nah, tahu Mas Ade Alphard? Ya, Alphard. Alphard itu kan harganya kalau baru itu kan 1,2 miliar. Nah, di situ ada yang butuh mintanya 800 juta. Oh, waduh, ini menurut saya pinjaman yang terbesar yang setelah saya alami, mau memutuskan berapa gitu. Itu tantangannya kan harus tahu harganya berapa, kemudian nanti resikonya gimana, terus nanti kalau nggak ditebus gimana kan gitu. Akhirnya setelah kita bikin komite kredit kecil-kecilan di cabang,
kita putuskan 750 juta. Itu suatu prestasi banget. Itu mungkin bagi saya keputusan terbesar untuk memberikan kredit. Tapi di samping mobil ya, di situ juga banyak berlian, berlian ya di situ ya. Berlian itu juga kita banyak tantangannya. Jadi nggak hanya mengenai harga ya. Jadi kalau mobil kan harga fisik juga kita cek. Berlian itu harus tahu juga ini apa asli atau tidak. Kemudian kategori apa kan ada istilahnya ada namanya 5C. Ada karatnya, clarity-nya. Nah, itu di situ belajar lagi, mengupdate lagi bagaimana menentukan keputusan pinjaman dengan jaminan berlian. Tentunya juga di situ customernya juga beragam. Kan Jakarta itu kan tempat bertemunya berbagai suku, komunitas, ya kan, budaya di seluruh Indonesia itu ada di Jakarta semuanya. Jadi kita tertantang melayani dengan berbagai tipe orang, ya. Ada yang ingin cepat, ada ingin tidak berbelit-belit, ya kan, ada yang ingin pinjamannya sesuai dengan keinginannya. Jadi kita tertantang di situ. Alhamdulillah 1,5 tahun di situ sampai tahun 2021 di bulan Agustus itu aman, alhamdulillah. Tidak ada yang signifikan dan apabila ada permasalahan itu bisa kami tangani. Dan yang di sini ini saya promosi ya, alhamdulillah, karena promosinya juga menurut saya memang sudah waktunya ya juga ada prestasi yang sampai sekarang saya itu merasa tertantang. Jadi pernah saya menerima logam mulia batangan itu sampai 22 keping. Jadi 22 keping itu ya setara sekitar 16 jutaan lah, 16 miliar ya. Dan itu luar biasa banget karena kenapa bangga, karena saya bisa, mereka tidak sanggup gitu. Dan itu customernya juga bukan customer di sekitar cabang kami ya, tapi customer yang jauh dari lokasi cabang. Artinya kita melakukan jemput bola dan alhamdulillah aman karena kami juga menerapkan prinsip prudensial ya, jadi satu tim. Itu sampai saya pelalang buana di beranda IKN di Balikpapan. Gitu Mas Ade. Siap. Luar biasa perjalanan karir dari Pak Susatya Pramana melintas 4 pulau Pak ya? Iya, 4 pulau. Dari Sumatera, Jawa, Sulawesi dan bahkan sekarang ke Borneo. Ke Kalimantan tentunya. Dan background operasional pernah juga di supporting dan kembali lagi sekarang di supporting bisnis tentunya. Sungguh perjalanan luar biasa dari Pak Susatya Pramana pada hari tentunya. Baik Pak Pram, kita akan kembali ke topik yang akan kita bahas hari ini tentang pentingnya internal control Pak atau waskat. Mungkin sedikit pandangan dari Pak Pram bagaimana proses penerapan internal control atau waskat di PT Pegadaian hingga saat ini, pandangan dari Pak Pram gimana Pak? Oke, baik Mas Ade. Jadi kalau waskat tuh bagi saya, kami atau Pegadaian itu ya, itu bagaikan nasi sama apa ya, lauk ya. Jadi kalau nasi dimakan tanpa lauk tuh rasanya nggak enak ya. Harus ada lauknya ya. Waskat juga begitu. Kita dapat omset ya, banyak. Taruh 50 miliar. Jadi OSL 40 miliar. Tapi tanpa disertai waskat, itu kita masih deg-degan ya. Bener nggak nanti omset OSL itu akan kembali? Kan prinsipnya kita itu memberikan pinjaman kepada customer itu harus kembali, ya kan? Walaupun memang ada barang jaminan, tetapi memastikan bahwa barang jaminan itu nanti bisa dijual ya, untuk menutup pinjaman sama sewa modal itu. Nah, waskat ini adalah bukan salah satu pokok utama untuk mengamankan omset OSL maupun aset ya. Jadi tidak semua barang itu benar. Tidak semua orang itu juga punya niat yang murni baik ya. Kadang ada
customer itu juga coba-coba atau customer juga nakal gitu kan. Bahkan juga tidak hanya customer, karyawan kita juga bisa tergoda dengan peluang yang ada, karena memang di Pegadaian itu kan antara barang dan uang itu memang apa ya, di sekitar kita, di lingkungan kita, di unit itu, di unit ataupun di cabang Mas Ade, nggak seperti di Kanwil. Kalau di Kanwil mungkin kan kalau uang barang adanya disimpan di brankas atau nggak terlihat gitu ya. Tapi kalau di unit cabang itu kita apa ya, ke kanan, ke kiri, depan itu isinya kalau nggak uang barang. Jadi seolah-olah kita itu dihadapkan kepada godaan atau tantangan atau peluang ya untuk melakukan asal kita memang ada niat untuk melakukan gitu. Nah, waskat ini adalah sebagai pencegah. Jadi pencegah terjadinya fraud. Jadi kalau kita berani menyalurkan ya juga berani menyalurkan omset ya dan jadi OSL, kita juga harus mau melakukan waskat. Dalam rangka tadi itu untuk menjamin omset atau OSL itu kembali menjadi pelunasan ya, untuk menjadi uang lagi karena yang kita simpan barang. Nah, waskat itu tanggung jawab siapa? Waskat kalau di outlet di cabang itu tanggung jawab Pinca. Nah, kita kan ada perdir mengenai waskat online Mas Ade. Jadi dulu itu kalau zaman saya waktu masih 5 tahun, 10 tahun bekerja, bahkan 15 tahun itu masih manual. Jadi dulu modelnya gini. Kita itu ngitung barang, buka itu isinya itu kita tulis nomornya ya, kemudian kita coret-coret gitu ya. Kalau sekarang itu kita ada namanya waskat online. Memang waskat online itu tidak murni online ya, tidak semuanya serba digital, tetapi dengan waskat online itu kita bisa memonitor lagi, bisa memonitor tentang pelaksanaan waskat, jumlahnya, tapi pelaksanaannya tetap secara manual. Jadi kita itu waskat ada ada 9 waskat ya. Kita diantara waskat hitungan barang jaminan, ada isi, ada uang kas bank, pengelolaan SPG, kemudian ada berkas dan lain-lain. Jadi Pinca sebagai leader, sebagai pimpinan di cabang itu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan waskat. Itu pun sebenarnya masih bisa didelegasikan, ya kan? Didelegasikan. Yang penting pendelegasian itu tidak boleh kepada orang yang sama. Contoh, pengelola unit A yang waskat didelegasikan kepada A itu nggak boleh, harus kepada pengelola B. Jadi saling mengontrol gitu kan gitu. Kemudian waskat itu juga berjenjang Mas Ade. Jadi tidak hanya mengandalkan pelaksanaan waskat oleh pincanya, tapi juga dimonitor oleh deputi maupun pinwil. Deputi itu paling lambat 3 bulan sekali harus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan waskat ya. Apakah pelaksanaan waskat itu dilaksanakan sesuai dengan SOP aturannya, terus jumlahnya juga atau sesuai enggak gitu. Di situ kan di perdir kita juga sudah diatur ya, metrik namanya, metrik waskat ya. Metrik waskat itu contohnya seperti kalau hitungan itu harus kalau metrik di sini kayak uang kas itu ya, uang kas itu minimal 1 bulan 4 kali di pemeriksaan uang kas. Jadi uang dihitung cocok dengan buku kas ya, uang secara fisik. Kemudian bank juga begitu, dicek antara saldo bank dengan arbitrasi cocok itu 1 bulan 1 kali. Kemudian ada hitungan barang jaminan 1 bulan 1 kali. Kemudian ada namanya pemeriksaan taksiran. Jadi taksiran itu barang jaminannya dibongkar, dicek, namanya ada form permintaan kredit, kemudian barang jaminan cocok barangnya, kemudian STL-nya, perkaliannya dan lain-lain. Jadi intinya waskat itu tanggung jawab
leader pimpinan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan SOP ya. Jangan sampai perusahaan itu dirugikan, karena kalau perusahaan dirugikan otomatis berdampak kepada semuanya ya. Perusahaan ini kan didirikan untuk mencari keuntungan ya kan. Keuntungan nanti disetorkan ke pemerintah karena kita BUMN, juga nanti untuk gaji karyawannya, bahkan nanti kalau lebih bisa bonus. Kalau sampai perusahaan rugi, otomatis nanti yang disetorkan berkurang, yang kembali pegawai juga berkurang, bonus juga berkurang. Itu satu. Kedua juga nama baik ya kan. Jadi apa yang diamanahkan kepada kita jadi tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, dari stakeholdernya BUMN. Saya sebagai Deputi Bisnis juga berkewajiban untuk membina. Jadi membina sampai mana waskat itu dilakukan gitu. Waskat pun bagi saya tidak hanya waskat online atau secara tertulis ya, tapi juga waskat dalam rangka perilaku sehari-hari. Contoh nih, pada saat kita pembinaan kumpul sharing learning ya, kita lihat bagaimana kedisiplinannya karyawan ya. Yang lainnya sudah kumpul jam 8 ya, ternyata dia baru datang setengah 9. Ini juga termasuk waskat. Karena kejadian-kejadian yang merugikan itu tentunya ada awal mula ya. Awal mula itu mungkin karena dia telat ya, kemudian karena dia juga tidak administrasi kurang tertib gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu gitu Mas Ade ya. Itu tadi pentingnya waskat atau ya. internal control Pak ya. Ya. Selain memfilter dan mengontrol barang yang masuk, juga akan pentingnya melihat potensi barang jaminan itu ke depan Pak ya. Ya. Dan juga tentunya hal ini sebagai upaya untuk mengurangi potensi fraud di setiap unit kerja tentunya. Baik, selanjutnya nih Pak Pram, kembali kita ke tema trust but verify. Sebuah prinsip trust but verify. Percaya boleh nih, tapi ya tetap harus difilter, diverifikasi ya Pak ya. Pasti. Bagaimana nih pandangan Pak Pram terhadap prinsip trust but verify ini Pak? Oke, jadi trust itu dalam pekerjaan wajib ya. Kalau kita nggak percaya, semua kita lakukan sendiri dan itu nggak mungkin ya kan. Mana ada suatu organisasi atau perusahaan ya, yang berbasis laba juga cuma kita yang ngerjain. Bisa kita kerjain tapi nanti nggak sesuai dengan target. Targetnya otomatis gede besar. Untuk prinsip kerjasama, trust itu harus. Tetapi trust harus diimbangi dengan tadi verify ya. Jadi benar nggak kepercayaan yang kita berikan itu dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Kan? Kepercayaan kan gini sebenarnya. Kita itu mempercayai seorang ya, A, B, C, itu dia harus melaksanakan apa yang sesuai kita laksanakan. Itu satu. Yang kedua, melaksanakan sesuai aturan. Yang ketiga, melaksanakan sesuai yang kita laksanakan gitu. Contoh, kita menginginkan bahwa dia itu datang jam 8 ya. Harusnya kalau kita percaya sama karyawan itu juga harus datang jam 8. Pinca itu harus waskat sebulan 4 kali. Itu harapan kita. Kalau dia bisa dipercaya, berarti memang harus melaksanakan waskatnya 4 kali. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, nggak bisa dipercaya kan gitu. Nah, bagaimana memastikan bahwa kepercayaan itu dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai harapan? Ya kita cek, ya kan? Kita monitoring, kita evaluasi, kita kontrol, ya kan? Karena prinsipnya manusia itu kalau nggak dikontrol, nggak dimonitor, cenderung akan melakukan pilihan-pilihan yang menurut dia itu lebih enak, lebih gampang, lebih praktis, atau bahasa Jawanya suka-suka dia, sakar PDW gitu. Kita aja lah, mama kita nggak ada aturan masuk kerja jam 8. Mungkin kita milih jam 10 datang ya, jam 11, 12 datang. Termasuk waskat juga. Waskat kalau tidak kita kontrol, kita monitoring ya, kita verify. Pelaksanaan juga suka-suka dia. Disuruh 4 kali sebulan, mungkin cuma 1 kali ya. Dan ini akan berakibat terhadap kejadian. Jadi contoh nih, sudah diatur waskat
sebulan 4 kali. Itu artinya kalau dibagi per minggu berarti setiap minggu itu 1 kali. Dia melakukan waskat di minggu pertama. Nah, di minggu kedua, ketiga, empat nggak dilakukan. Pada saat di kedua, tiga, empat ada yang karyawan nakal gitu ya, di minggu ketiga. Nah, ini lolos karena nggak dilakukan waskat. Padahal kalau waskat 4 kali dilakukan, tidak-tidaknya mencegah. Jadi pada saat dia ada niat di minggu 3, kita udah lakukan waskat duluan. Nah, itulah sebenarnya waskat itu harus dikontrol, harus dilakukan monitoring gitu. Nah, kami di Deputi juga melakukan tugas itu, kita delegasikan. Kami kan ada kepala departemen 2, gade non gade ya, tidak semua deputi yang melakukan, tapi juga monitoring kontrolnya kita bagi. Jadi seminggu gitu kita datangin di cabang ya kan, kita cek waskatnya apakah sudah dilakukan sesuai dengan aturan, kemudian jumlahnya sampel kan. Waskat itu kalau ada barang jaminan, pemeriksaan barang jaminan atau hitungan maupun isi itu ada sampel namanya. Sampel itu maksudnya tidak semua diambil ya. Itu berapa? Kalau aturannya kan mungkin ada yang 100 ya, 100 barang jaminan atau 50. Nah, itu berapa? Kadang-kadang sampelnya aja nggak dilakukan sebanyak itu. Nanti asal aja gitu ya, diambil cuma 10 gitu ya. Kan nggak sesuai. Ya, jumlahnya barangnya 1000, diambil cuma 10. Jadi nggak mencukupi. Nah, ini juga perlu dikontrol, verifikasi ya, di monitor. Termasuk juga SDM-nya bagaimana bekerjanya gitu. Contoh nih BJDPL, kalau di Pegadaian kan apa ya, trending topik ya BJDPL. Itu kita menginginkan BJDPL itu nggak sampai molor sampai 60 hari, 75 hari, 90 hari. Jadi asal aktif semuanya gitu. Tapi mereka ngulur-ngulur waktu sampai 60 hari, 75, 90 hari. Nah, kita lakukan pembinaan. Kita waskat bahwa ketentuannya bahwa jangan sampai 60 hari, bahkan jangan sampai cut off ya. Itu kita datangi, kita kasih pembinaan, baik morning briefing, serial learning maupun dadakan maupun by WA. Itu memang harus rutin, harus telaten gitu ya untuk melakukan pembinaan. Diingatkan terus karena manusia kan begitu, harus diingatkan. Gitu, Mas. Betul sekali, luar biasa Ya, Pak ya. ya. Trust but Ya. verify. Trust harus ya Pak ya. Ya. Verifikasi yang juga harus penting. Jadi apapun delegasi tugas dan segala macam harus tetap diverifikasi dan juga dikontrol. Itu tadi konsep atau prinsip trust but verify di Insan Pegadaian pada kali ini. Baik Pak Pram, sebagai penutup mungkin boleh sedikit sharing-sharing pada seluruh hadirin Insan Pegadaian yang menyaksikan pada hari ini, Oh, ya. tips serta saran nih untuk mengurangi potensi fraud di setiap unit kerja yang ada di PT Pegadaian. Oke, Silakan, Pak. terima kasih kepada rekan-rekan Pegadaian ya Mas Ade ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya yang udah 30 tahun bekerja, juga melihat lingkungan, melihat keadaan dan melihat potensi selama ini ya kan. Jadi karyawan dan karyawan Pegadaian ini kan diberikan amanah untuk memajukan perusahaan, mengelola barang jaminan, dan barang jaminan nasabah ini juga suatu amanah juga. Itu jangan sampai kita itu ada niat ya, karena kesempatan sudah ada, memang peluang itu ada tiap hari, tiap detik ada, tinggal kita meluruskan niat bahwa jangan sampai yang bukan milik kita itu dimiliki dengan cara yang nggak benar. Kemudian kita harus ingat akibatnya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau melakukan fraud di Pegadaian itu pasti ketangkep loh, pasti ketemu. Tinggal tunggu waktu aja ya kan. Sebenarnya cara-cara fraud di Pegadaian itu kan itu saja ya. Nahan tebusan, kemudian ganti barang dan lain-lain. Itu pasti ketangkap. Jadi sebenarnya ingat itu aja. Satu, bahwa jangan ada niat sedikit pun. Kedua juga
itu akan pasti ketangkep, dan yang terakhir pasti ada hukumannya. Nah, saya kan sempat memasang spanduk agak besar ya, jadi mengingatkan karyawan itu bahwa kalau kita merugikan perusahaan itu hukumannya 3. 1, hukuman penjara, ya, bisa dipidana, kemudian hukuman ganti rugi, dan hukuman disiplin. Kalau Bapak Pinca saya pernah melakukan kurang 1 Pak, hukuman neraka katanya. Ya, benar. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang merugikan itu, ingat itu aja, ya. Hukuman-hukuman itu akan datang gitu. Itu aja Mas Ade. Satu lagi Mas Ade, berkaitan dengan para leader ya. Leader itu bisa kepala unit, bisa Pinca, bisa kadep, deputi dan lain-lain. Itu harus jadi role model. Jadi berikan contoh yang baik dari kita agar anggota tim kita ngikuti. Ngikuti. Oh, pimpinannya juga bagus dan dia bisa mencegah fraud, anti fraud gitu. Insya Allah dengan upaya-upaya itu dari diri sendiri maupun dari orang lain, contoh itu kita bisa mencegah dan mengurangi fraud-fraud yang ada. Dan insya Allah perusahaan ini bisa bermanfaat untuk negara maupun karyawan dan keluarga. Terima kasih Mas Ade. Baik, sebuah insight yang luar biasa. Yang pertama tadi, urungkan segala macam niat Pak ya untuk fraud itu, karena tindak kecurangan pasti akan ketahuan dan pastinya akan mendapatkan hukuman. Nah, dan terakhir kata Pak Pram tadi, untuk seluruh pimpinan unit kerja, jadilah role model yang baik agar bisa menjadi contoh yang baik untuk semua karyawan di unit kerja Anda. Baik, terima kasih Pak Pram, luar biasa sekali. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di sini di podcast Ganyang Fraud 2022. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh hadirin pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.